bahwa pemerintah saat ini mulai kemarin 1 Juni itu sudah transisi kita, sudah transisi untuk ekspor satu pintu melalui Danantara Sumber Daya Indonesia, atau itu ekspor ke depan itu akan melalui pemerintah. Nah, ini dampaknya itu sudah terasa di petani-petani sawit seluruh Indonesia. Ini silakan, ini bisa dicek harga tandan buah segar atau TBS petani sawit itu sudah jatuh pada saat mulai diumumkan kebijakan ekspor satu pintu melalui pemerintah. 5 jam kemudian harga TBS turun. Turun dari sekitar Rp1.000 sampai Rp1.500. Itu dalam waktu 5 hari kami menghitung itu ada penurunan sampai Rp1.500 per kilogram. Dari sebelumnya harga rata-rata sebelum pengumuman kebijakan dari pemerintah itu kisaran Rp3.800 sampai Rp4.000 per kilogram di beberapa daerah, terutama di Sumatera itu sudah menembus Rp4.000. Nah sekarang turun Rp1.500. Memang sekarang itu karena pemerintah kemarin itu sangat juga aktif untuk melihat persoalan di petani sawit. Kami sudah melakukan 2 kali rapat dengan Wakil Menteri Pertanian untuk kemudian bagaimana menormalkan harga tandan buah segar di tingkat petani. Dan meskipun begitu hanya kenaikan sampai hari ini baru sekitar Rp300 per kilogram. Jadi masih ada selisih, masih ada selisih dan dengan kebijakan DSI ini tentunya saat ini yang dikorbankan itu adalah atau yang terkena dampak di awal ini adalah petani sawit. Itu kami menghitung kerugian petani sawit tiap hari itu sekitar 200 miliar sampai 300 miliar per hari. Per hari untuk petani-petani seluruh Indonesia. Tapi saya penasaran nih, yang membuat harga itu turun sebenarnya apa yang selain misalkan dari kemarin pengumuman dari pemerintah sejak 5 hari akhirnya turun. Tapi sebenarnya apa yang menjadi penyebab utama harga terus turun? Apakah emang dari dampak pasarnya sendiri komoditas sedang emang lagi berkurang atau emang ada dampak lain yang disebabkan sentimen lain? Nah ini yang kita juga sangat mencari informasi dan rapat kedua kemarin di Kementerian Pertanian. Jadi semua asosiasi dari pengusaha kemudian eksportir itu ditanya yang terjadi seperti apa. Nah salah satunya adalah mungkin ini karena kebijakan itu belum terinformasi dengan merata di semua di semua pelaku-pelaku industri sawit, sehingga perusahaan-perusahaan itu kemudian menurunkan pembelian tandan buah segar di petani sawit. Tapi kami melihat bahwa harga CPO sebenarnya pada saat kebijakan ini masih di awal-awal itu harga CPO tetap pada angka sebelum pengumuman kebijakan itu. Jadi sebenarnya harga CPO itu tidak menurun, tetapi banyak pengusaha itu yang banyak pembeli-pembeli CPO itu kemudian tidak melakukan pembelian atau istilahnya banyak, misalnya kita mengacu di perdagangan CPO di KPBN, di PTPN ya, KPBN PTPN banyak CPO yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan sawit itu istilahnya withdraw atau WD, jadi tidak dibeli. Dan itu kenapa? Nah ini yang kami sebenarnya kalau petani sawit itu kan ini kurang paham ya, kurang tahu sampai WD itu kenapa. Tapi kami itu hanya menyediakan TBS kemudian dijual di pabrik. Nah dampaknya itu tadi dengan kebijakan ekspor satu pintu kemudian harga turun. Itu dia. Tapi sebenarnya dari kalangan petani kelapa sawit sendiri dengan melihat kebijakan satu pintu yang digaungkan oleh pemerintah seperti apa? Apakah mendukung atau mungkin ada masukan lain? Kalau kami sebenarnya di petani sawit itu tentunya akan khawatir karena banyak dulu di zaman Orde Baru dulu ada kebijakan serupa misalnya di cengkeh misalnya. Itu kemudian banyak petani-petani menebang cengkehnya karena harga jatuh. Karena diatur satu pintu
oleh pemerintah. Nah, yang kita khawatirkan jangan sampai dengan kebijakan di DSI itu kemudian tercipta monopoli pasar. Monopoli Oke. kan kalau monopoli itu tidak ada persaingan Iya. dan harga akan diatur oleh satu pihak. Kapanpun dia akan bisa mengatur itu dan tentunya nilai tawar itu tidak akan kompetitif ya. Kompetitif di dalam proses perdagangan CPO, dan yang kita khawatirkan tentunya harga CPO akan rendah karena komponen utama untuk menentukan harga tandan buah segar petani itu adalah harga CPO. Meskipun tidak turun sebenarnya di pasaran global sendiri ya. Kita berharap dengan kebijakan ekspor satu pintu ini pemerintah cukup menjadi, sebenarnya kita ingin menyampaikan ke pemerintah bahwa dengan DSI pemerintah cukup menjadi regulator melalui sistem informasi, melalui AI, melalui karena hanya pintu saja begitu. Ya, artinya pemerintah mungkin dengan DSI hanya memantau proses perdagangan transaksi berjalan. Karena salah satu alasan utama dan pemerintah itu karena under invoicing. Jadi mungkin dengan DSI pemerintah cukup menjadi pengawas sebagai regulator untuk kemudian memantau proses perdagangan, mencatat setiap proses berapa perdagangan. Yang diekspor, kemudian pendapatan yang dihasilkan sama atau tidak begitu kan betul. Nah, itu yang selalu dipermasalahkan oleh pemerintah kan. Di sini laporannya berapa, di sono berapa. Itu yang perbedaan itu. Tapi kalau misalkan dari pandangan Bapak sendiri nih, atau dari kalangan petani kelapa sawit yang membuat permainan harga itu, emang dari kalangan distributor kah atau kalangan lain yang mungkin sudah menyebabkan harga ada praktik-praktik dari invoicing ini? Kalau sejauh ini tentunya kami dari Asosiasi Petani tidak memantau sejauh ini ya proses perdagangan. Karena masuk di tingkat mungkin level menengahnya ya pada saat perusahaan. Tetapi yang kami soroti memang ada juga perusahaan-perusahaan yang kemudian itu tidak mau membuka harga jual CPO-nya. Karena jadi begini, proses penetapan harga TBS itu dilakukan di tiap provinsi. Nah, kemudian melalui Dinas Perkebunan dibuat rapat tertentu penetapan harga tandan buah segar. Kemudian perusahaan-perusahaan diminta untuk menyerahkan invoice penjualan CPO masing-masing. Dari penjualan, misalnya dari satu provinsi ada sekitar 300-an perusahaan yang menjual, yang memproduksi dan menjual CPO, dan itu akan dimintai. Kemudian akan dirata-ratakan, itu akan menjadi penentuan perhitungan harga TBS tadi. Nah, memang banyak juga perusahaan yang kemudian itu malas-malasan untuk menyerahkan invoice itu ke pemerintah, dan ini menjadi isu dari dulu sebenarnya.